Selamat pagi ibu-ibu, senang sekali bertemu dengan ibu-ibu secara online. Kita hari ini kita akan belajar bersama-sama ya sebagian dari firman Tuhan. Tapi sebelumnya mari kita berdoa dulu. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di kerajaan sorga, terima kasih ya Bapa atas segala berkat dan kasih setiamu ya Bapa hingga pada saat ini. Ya Bapa, sekarang kami akan belajar bersama-sama sebagian dari firman-Mu. Engkau buka hati pikiran kami sehingga kami boleh mengerti ya Bapa akan firman-Mu ini. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, kita akan belajar pelajaran yang keempat dengan judul peduli terhadap pergumulan orang lain. Diambil dari Galatia 6 ayat 1 sampai 10. Dan ayat hafalannya diambil dari Galatia 6 ayat 2. Yaitu bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Nah, dalam Galatia 6 ayat 1 sampai 10 yang menjadi bahan pelajaran kita, ini saya bacakan buat ibu-ibu ya. Di sini judulnya saling membantulah kamu. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Baiklah tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri. Dan baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman, membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran itu. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Nah, itu ayat bahan pelajaran kita ya. Jadi saling membantu ya, kita sesama kita sebagai manusia ya, sebagai manusia ya, kita harus saling membantu ya. Di dalam pelajaran kita di sini ya, setiap orang itu ya punya masalah sendiri-sendiri ya. Setiap orang bergumul ya dengan masalahnya sendiri masing-masing ya. Setiap orang ada bebannya masing-masing ya. Nah, untuk itu ya kita mesti mengerti ya, memahami ya akan pergumulan orang ya, khususnya ya sesama orang Kristen ya. Di dalam ayat kita di sini dibilang bahwa ya, jika ada seseorang ya yang melakukan suatu pelanggaran ya, maka kita yang rohani ya, kita harus memimpin orang itu ya ke jalan yang benar dalam roh yang lemah lembut. Jadi kita harus menasehati ya orang itu ya dengan lemah lembut. Jangan kita jangan kita menghakimi orang itu ya. Kita harus mengerti ya posisi ya, kita harus mengerti pergumulan orang itu. Apa yang kenapa dia sampai jatuh ya, melakukan suatu pelanggaran
Ya, jadi untuk itu disitulah kita perlu untuk memahami permasalahan atau pergumulan yang dihadapi orang lain, ya. Jadi dan untuk memahami pergumulan yang dihadapi orang lain, ya, maka ukuran yang dikenakan adalah ukuran orang tersebut, ya, bukan ukuran kita, ya, atau apa yang ada di pikiran kita, karena kalau itu berarti kita menghakimi, ya. Nah, ini yang kita sebut dengan empati, yaitu suatu keadaan mental yang membuat seseorang merasa, ya, atau mengidentifikasikan dirinya dalam keadaan perasaan atau pikiran yang sama dengan orang tersebut, ya. Jadi memiliki empati pada orang lain berarti kita menempatkan diri kita, ya, merasakan, ya, kesusahan orang itu, ya. Seandainya kita dalam posisi orang itu, kita mengerti, ya, kita mempunyai kita mengerti, ya, akan pergumulan orang tersebut, ya. Dan kita jangan menghakimi, ya. Nah, jadi dengan hal seperti itu, ya, maka kita membantu orang tersebut, ya. Dan di dalam ayat yang kedua, ya, dan juga yang merupakan ayat hafalan kita dikatakan, bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Jadi kita harus saling menolong, ya. Dengan demikian kita memenuhi hukum Kristus, yaitu hukum Kristus adalah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, ya. Nah, yang terus kemudian, ya, kita peduli, ya, pada pergumulan orang lain, ya. Nah, jadi dalam ayat dalam pasal 6 yang tadi baru kita baca, ya, kita di sini akan belajar, ya, apa aja supaya kita peduli, yang membuat kita peduli terhadap pergumulan orang lain, ya. Jadi kita lihat nih satu-satu, ya. Di sini kita, ya, jangan menghakimi orang yang sedang jatuh, ya. Sebaliknya kalau misalnya ada satu orang yang jatuh atau melakukan suatu dosa ataupun pelanggaran, ya, di sini kita ampuni dan kita tolong, kita angkat dia, ya, dari dosanya itu, ya, kita bantu, ya, dengan roh lemah lembut, ya, dengan minta pimpinan Roh Kudus, ya. Karena kita juga manusia yang lemah, ya, dan kita juga bisa jatuh, ya. Jadi kita juga harus berjaga-jaga, ya. Nah, kemudian, ya, sebagai anak Tuhan, ya, kita harus saling tolong menolong, ya. Jadi dengan kita selalu, ya, ada rasa tolong menolong, ya. Jadi ini melatih belas kasihan kita, dan melatih belas kasihan melatih kesabaran kita terhadap yang lain, ya. Dalam segala kelemahan, kekurangan, kesalahan, ya, yang juga kita lakukan, ya. Dan dengan cara ini kita belajar memenuhi hukum Kristus, yaitu saling menolong, saling mengasihi. Nah, terus yang ketiga, ya, kita menjauhkan dari rasa sombong, ya. Ya, jadi di sini di dalam ayat 4 dibilang, baiklah tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, ya. Maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain, ya. Jadi kita jangan jauhkanlah diri kita dari sombong, ya. Karena kalau kita sombong, maka kita itu tidak bisa menjadi orang yang rendah hati, ya. Dan kesombongan kita ini juga akan menjauhkan kita dari mengerti, ya, mempunyai empati dengan sesama kita, ya.
Nah, kemudian juga kesombongan akan membuat orang mencela sesamanya atau mencela orang yang sedang dalam pergumulan, ya. Jadi barangkali kita bisa merasa diri paling benar, ya, padahal belum tentu demikian, ya. Jadi kita mesti jangan ada sombong, ya, karena dengan kita ada sombong menghalangi kita untuk rendah hati, ya. Nah, terus kita menguji diri sendiri, ya. Ya, dengan kita menguji diri kita, maka kita akan semakin mengenal diri kita, ya, dan jalan kita. Dan itu akan membuat kita semakin mempunyai belas kasih, ya, dan siap menolong sesama kita yang dalam kelemahan dan penderitaan. Nah, kemudian yang di dalam ayat yang terakhir, ya, kita tidak membatasi, ya, kasih dan kebaikan hati kita kepada orang sekeliling kita, tetapi juga kepada semua orang, ya, semua orang. Jadi baik itu orang Kristen maupun orang yang bukan Kristen, ya. Tetapi kita harus mendahulukan orang yang seiman, ya. Nah, itu, ya. Jadi kita harus di sini kita intinya, ya, kita sebagai pengikut Kristus, ya, kita harus melaksanakan, ya, perintah Kristus, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Dan kita harus menjadi contoh, ya, di dalam kehidupan kita, ya, merefleksikan, ya, dalam tingkah laku, perkataan, ya, itu merefleksikan Kristus, ya, merefleksikan kita sebagai pengikut Kristus. Ya, itu merupakan suatu kesaksian bagi orang lain, ya. Nah, itu pelajaran kita, ya, hari ini, ya. Kiranya pelajaran ini boleh menjadi berkat, ya, buat ibu-ibu sekalian, ya, untuk semakin untuk kita peduli, ya, kepada orang lain, ya, meskipun kita di sini, ya, di dalam masa yang susah, ya, di dalam masa COVID ini, ya, tetapi kita tahu, ya, banyak orang juga kesusahan, ya, di sekeliling kita, dan kita bisa peduli pada orang-orang lain. Nah, itu pelajaran kita, ya. Terima kasih, ya. Sekarang kita akan tutup, ya, pelajaran ini dengan doa. Terima kasih, ya Bapa, untuk pelajaran hari ini, ya Bapa. Kiranya apa yang kami pelajari boleh menjadi berkat di dalam kehidupan kami. Kami juga berdoa, ya Bapa, untuk ibu-ibu yang jika ada yang sakit, ya Tuhan yang jamah, Tuhan yang pulihkan. Jika ada kesulitan apapun, ya Tuhan saja yang menolong ibu-ibu ini dalam kehidupan mereka setiap harinya. Tuhan berkati selalu, Tuhan jaga, Tuhan limpahkan dengan kesehatan, dengan damai sejahtera-Mu. Terima kasih, ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.